Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paujan Ramadhani. Saya akan menjawab 3 pertanyaan dari Bu Dewi Nur Ajijah untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar ilmu pemerintahan. Baik, pertanyaan yang pertama adalah jelaskan kronologi terbentuknya ilmu pemerintahan. Baik, ilmu pemerintahan merupakan salah satu ilmu tertua di dunia yang pembahasannya sudah dibahas pada zaman Yunani kuno, yang mana pemikiran-pemikiran mengenai ilmu pemerintahan itu sudah ada pendapatnya itu dari para filsuf seperti Aristoteles, Plato, dan juga Socrates. Pendapat-pendapat dari mereka itu hanya sebatas pendapat-pendapat dasar yang baru menjadi pengetahuan dan belum menjadi suatu ilmu. Barulah tuh pada abad pertengahan, yaitu pada abad ke-11, ada salah satu filsuf berkebangsaan Arab yang bernama Imam Al-Mawardi. Dia berpendapat bahwa teori kontrak sosial itu merupakan salah satu hal yang sangat penting yang ada dalam pemerintahan. Ya, dia berpendapat bahkan sebelum Thomas Hobbes dan juga John Locke berpendapat mengenai teori kontrak sosial. Lalu tuh pada abad ke-19, ilmu pemerintahan itu semakin meningkat pamornya gitu. Semenjak buku yang bernama The Introduction to the Government Science yang diterbitkan di Amerika pada tahun 1821, yang menjadi buku pertama yang membahas ilmu pemerintahan sebagai suatu kajian ilmiah. Lalu pada abad ke-20, Van Polze memiliki karangan tulis yang bernama Algemene Inleiding tot de Bestuurkunde. Ya, jadi di dalam karangan tersebut berisi konsep-konsep dasar dari ilmu pemerintahan, bagaimana asas-asas dari pemerintahan, dan juga dinamika-dinamika yang ada dalam pemerintahan. Yang selanjutnya, yang nomor 2 adalah jelaskan karakteristik yang membedakan kekhasan gejala pemerintahan di Eropa dan di Amerika. Baik, perbedaan dari kedua negara ini bisa dilihat dari struktur pemerintahan dan juga pemilihan umumnya. Baik, untuk struktur pemerintahan di negara Amerika, biasanya mereka menggunakan struktur pemerintahan atau sistem pemerintahan presidensial yang dipimpin oleh presiden yang berperan sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan mereka, lembaga-lembaga pemerintah itu terbagi menjadi 3 dan terbagi dengan jelas tugasnya seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan peran-peran mereka tidak saling mengintervensi lembaga-lembaga lain. Lalu sebaliknya, di Eropa kebanyakan menggunakan sistem parlementer, di mana ada satu kepala negara yang berfungsi sebagai kepala seremonial dan juga ada sebagai kepala pemerintahan. Dan juga untuk eksekutif dapat mempertahankan kekuasaannya itu perlu mendapatkan dukungan dari legislatif di negara-negara Eropa. Jadi peran legislatif ini seperti mengintervensi dari eksekutif. Jadi perbedaannya adalah dari cara mereka mengintervensi tugas-tugas dari lembaga-lembaga lain. Jadi jika di Amerika ini sudah dibagi-bagi tugasnya, nah kalau di Eropa itu memang sudah dibagi-bagi, namun ada beberapa lembaga yang memang memerlukan bantuan dari lembaga lain untuk tetap bertahan menjadi pemerintahan. Baik, selanjutnya itu adalah tahapan perkembangan ilmu pemerintahan melalui pendekatan paradigmatik dan ontologi. Yang ketiga, buatlah uraian sederhana untuk menjelaskan tahapan perkembangan ilmu pemerintahan baik melalui pendekatan paradigmatik maupun ontologi. Baik. Dalam pendekatan paradigmatik ya, pendekatan ini melihat perkembangan ilmu pemerintahan sebagai proses yang mengikuti pola tertentu dan mirip dengan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, ada beberapa fase, yaitu paradigma awal. Ilmu pemerintahan mulai dari pengamatan terhadap gejala-gejala pemerintahan yang berkaitan dengan politik dan hukum. Lalu fase selanjutnya adalah normal science, yang dimana pemerintahan itu mengembangkan teori-teori dasar mengenai ilmu pemerintahan. Lalu ada anomali. Nah, anomali ini adalah suatu ketidaksesuaian antara teori dan praktik yang ada dan memicu kebutuhan untuk direvisi.
Lalu krisis adalah ketidakpuasan terhadap teori dan menyebabkan krisis dalam disiplin ilmu. Baik, seperti itu. Lalu selanjutnya revolusi. Selanjutnya adalah proses revolusi ilmiah. Nah, pada fase ini itu akan membawa perubahan yang signifikan dan akan membuat paradigma baru yang diadopsi melalui ilmu-ilmu lain gitu. Nah, baik, selanjutnya adalah pendekatan ontologik. Nah, pendekatan ontologik itu berfokus pada hakikat dan objek kajian dari ilmu pemerintahan. Nah, ada beberapa fase seperti identifikasi objek kajian. Nah, kita perlu mengidentifikasi ini dulu nih, kajian apa yang objek apa yang harus dikaji nih. Yang kedua adalah pengembangan metodologi sesuai ilmu yang kita kaji dan mengintegrasikan dengan ilmu-ilmu lain. Lalu kemandirian ilmu. Jadi ilmu pemerintahan itu harus punya karakteristik tersendiri gitu. Lalu selanjutnya adalah spesialisasi gejala pemerintahan, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis gejala-gejala spesifik dalam pemerintahan secara mendalam. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.